Kebakaran hebat terjadi di sebuah pabrik pengolahan biji plastik milik PT Plastic Injection Indonesia di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin malam. Banyaknya bahan baku plastik membuat api semakin membesar hingga merobohkan tembok dan atap bangunan yang dijadikan gudang tempat penyimpanan biji plastik. Kobaran api yang terus membesar membuat petugas pemadam kebakaran sempat kewalahan karena terkendala sumber air yang jaraknya jauh dari lokasi kebakaran. Menurut keterangan Ketua RW setempat, sebelum terbakar sempat terdengar suara petir yang disertai beberapa kali ledakan dari dalam pabrik pengolahan plastik. Meski belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga kebakaran ini dipicu adanya ledakan pada panel listrik yang tersambar petir saat hujan turun. Ya seperti yang bisa dilihat, Mas, lumayan itu membakar rumah satu mah habis. Pak, sempat ada ledakan gitu, Pak? Sempat beberapa kali ada ledakan kayak suara bom ya, berapa kali sih. 7 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi kejadian. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pengendara motor nahas ini terbaring tak berdaya di sisi ban belakang sebuah truk trailer di Jalan Ratu Menteng, Grogol, Jakarta Barat dini hari tadi. Luka parah di bagian kepala usai terlindas ban truk membuat korban tewas seketika di lokasi kejadian. Kecelakaan maut bermula saat korban yang mengendarai motor melaju kencang dari arah Grogol menuju Pluit. Saat melintas lokasi, korban yang berada di sisi kanan berusaha menyalip sebuah truk trailer yang melaju dengan kecepatan sedang. Naas kondisi jalan berlubang dan bergelombang membuat korban kehilangan keseimbangan dan tersenggol truk hingga akhirnya terjatuh dan terlindas. Namun sebelum terjatuh dan terlindas, korban yang gagal menyalip itu bahkan sempat mengeluarkan teriakan peringatan. Namun sayang tak terdengar oleh sopir truk. Dia tidak muat karena aspalnya hancur berantakan, dia goyang. Ya seperti driver nggak tahu, dia teriak-teriak sempat berhenti, tapi nggak dengar namanya kontainer. Nah, akhirnya stang itu nyenggol ban, motor jatuh ke kanan, orangnya jatuh ke kiri, kena roda yang belakang. Usai diidentifikasi oleh petugas laka lantas Polres Jakarta Barat, jasad korban selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Radisson Sanjaya, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Iya, ini adalah sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi pihak polisian di seluruh Nusantara. Pagi ini bersama saya Anita Mae. Dan saya Pram Senjaya, pemirsa. Selama 1 jam ke depan, pemirsa, kami juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Betul sekali, dan Anda juga bisa memberikan laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_iNews dan juga @official iNews TV. Nah, pemirsa, ini Anda juga bisa menghubungi kami melalui alamat email kami, pemirsa, di laporpolisi.inews@gmail.com, dan pastikan nih jangan lupa menggunakan hashtag seperti biasa, ya, Lapor Polisi. Nah, pemirsa, seperti biasa di informasi pertama kita akan hadirkan dari informasi yang polisi di mana menggerebek seorang bandar narkoba di Kota Makassar dengan barang bukti 1,3 kg sabu siap edar. Ya, dan juga pelaku ini dijerat pasal 114 dengan ancaman 20 tahun penjara. Tim Susditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan menggerebek rumah SLT, seorang terduga bandar narkoba di kawasan Poros Pacerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam penggerebekan ini, petugas menemukan 20 kantong plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,3 kg beserta 1 buah timbangan. Pengungkapan kasus tindak pidana ini berawal dari laporan masyarakat terkait seringnya terjadi transaksi narkotika jenis sabu dengan jumlah besar di lokasi itu.
Kini terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan ke Mapolda Sulsel untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Jika terbukti, pelaku akan dijerat pasal 114 dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Selanjutnya, seorang penagih utang atau debt collector ditembak saat menghentikan pengendara sepeda motor yang diduga menunggak angsuran di Jalan Oleh Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Nah, pemirsa, ini akibatnya sang debt collector menderita luka tembak di bagian dagunya. Penagih utang atau debt collector luka tembak di bagian dagu hingga tembus ke rahangnya. Usai ditembak pengendara sepeda motor yang akan dihentikannya di Jalan Oleh Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 15 September lalu. Kapolsek Balaraja, Kompol Yuda Hermawan, mengatakan penembakan bermula saat korban bersama 3 rekannya melihat target yang dicurigai menunggak angsuran melintas. Menggunakan 2 sepeda motor, korban dan 3 rekannya penagih utang membuntuti target yang berboncengan sepeda motor dari Cangkudu hingga ke Jalan Oleh Balaraja. Saat dihentikan, target langsung menembak korban yang akan mendekat. Usai menembak, target langsung kabur. Akan mendekat, diduga kedua orang tersebut yang mengendari motor berwarna hitam mengeluarkan sebuah senjata. Namun saya tegaskan ini senjatanya juga jenisnya masih diidentifikasi, apakah itu kategori senjata api atau kategori airsoft gun ataupun jenis senjata yang lain. Hingga kini polisi masih menyelidiki dan mengejar pelaku penembakan. Selanjutnya, seorang pengendara motor korban begal di Jalan Boulevard Geraha Raya Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Nah, pemirsa, ini komplotan pelaku berpura-pura sebagai debt collector yang menuduh korban menunggak kredit pembayaran sepeda motornya. Seorang pengendara motor dihentikan paksa oleh kawanan begal yang berpura-pura menjadi debt collector di Jalan Boulevard Geraha Raya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Korban dituduh menunggak cicilan pembayaran sepeda motor, padahal kendaraan miliknya dibeli secara lunas. Saat berusaha menjelaskan, korban yang diketahui bernama Ilham Nugraha mendapatkan penganiayaan. Kunci motornya pun berhasil direbut seorang pelaku. Nah, saat berusaha meminta tolong kepada pengendara yang melintas, tak seorang pun yang peduli. Ilham akhirnya dipaksa para pelaku untuk menyelesaikan masalah di tempat lain. Namun belum lama berjalan, korban ditarik dari atas motor oleh teman pelaku hingga terjatuh. Komplotan begal itu pun langsung kabur dengan motor korban. Iya, karena saya ngikutin dia di motor belakang. Nah, yang depan itu yang bawa motor, saya disikutin. Temannya yang belakang turun, saya dipukul. Nah, saya dilempar untuk jatuh dari motor, lalu motor saya dibawa kabur. Korban melaporkan perampasan motornya kepada aparat kepolisian dan berharap pelaku segera ditindak. Pasalnya diduga para pelaku sudah berkali-kali melakukan aksinya. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, ini ada pelaku penusukan ibu tiri hingga tewas di Payangan, Gianyar yang diduga mengalami gangguan jiwa atau ODGJ ini berhasil ditangkap. Iya, pelaku ini kemudian dibawa menuju ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa kesehatan mentalnya. Ya, pemirsa, sempat kabur usai menusuk ibu tirinya hingga tewas di Banjar, Marga Tengah, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar pada Minggu pagi kemarin. Pelaku yang diketahui merupakan anak tiri korban ini berhasil diamankan oleh petugas kepolisian. Pelaku yang masih berusia 25 tahun ini merupakan pengidap gangguan jiwa, diamankan di kawasan Jalan Raya Singaraja dekat bekas Pelabuhan Buleleng pada Senin siang kemarin. Iya, pelaku berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Kota Singaraja setelah mendapatkan laporan dari masyarakat setempat. Agus Arwana kemudian diamankan menuju ke Mapolsek Kota Singaraja hingga diserahkan ke petugas kepolisian Polsek Payangan. Pelaku yang berhasil diamankan kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Bangli untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter atau psikiater.
untuk menjemput bersangkutan untuk dibawa ke rumah sakit jiwa di Bangli ya, untuk cek pengobatan dengan psikiater dan juga dengan dokter spesialis jiwa di sana. Ini Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa update kasus terkait pembunuhan yang dilakukan ODGJ terhadap ibu tirinya tersebut, kita telah bergabung bersama Kapolsek Payangan, ada AKP Agus Adi. Selamat pagi Pak Agus, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi. Pagi Pak Agus. Pagi juga. Ya Pak Agus, kami ingin mengonfirmasi Pak Agus, apakah benar pelaku ini mengalami gangguan jiwa Pak Agus? Baik, saya akan sampaikan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan tindakan yang mengakibatkan meninggal dunia yang 3 kali. Yang pertama adalah ibu kandung sendiri kurang lebih tahun 2012, 2017 adalah neneknya juga. Nah, sekarang 2022 adalah ibu tirinya. Jadi kita komunikasi dengan rumah sakit di Bangli untuk jiwa. Memang bersangkutan sudah punya kartu kuning mengalami gangguan jiwa. Oke, baik. Nah, lalu berarti ini artinya kan sudah bukan pertama kalinya dilakukan begitu ya Pak ya. Nah, ini yang ketiga kali dilakukan ini, apa pemicunya yang membuat akhirnya si pelaku ini melakukan hal tersebut? Pemicunya dari kemarin karena dan ini adalah isu, jadi kita untuk komunikasi agak susah. Oke, kalau sebelumnya dalam kesehariannya ini pelaku memang sering ngamuk-ngamuk atau seperti apa Bapak? Iya. Sehariannya yang bersangkutan normal karena ditempatkan di tempat khusus yang ada di samping rumahnya. Karena dia keluar, nah, itu sekitar 07.30 ada hari Minggu itu kan pelaku melakukan penusukan. Kebetulan di rumah itu sepi karena orang tua masyarakat masih ada acara ngaben di desanya. Oke Pak, jadi selama bertahun-tahun ini sudah adakah perawatan atau mungkin penanganan terhadap si pelaku ini Pak? Karena mengingat ini sudah beberapa kali dilakukan, itu artinya kan memang butuh perawatan begitu ya? Untuk perawatan dari pihak orang tuanya, pelaku setiap bulan atau setiap obatnya habis dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Jiwa Bangli. Jadi rutinitas. Oke. Bapak, ini kelanjutan hukumnya nanti akan seperti apa Bapak? Karena diketahui kan pelaku ini mengalami gangguan ODGJ, jiwa Bapak. Ya. Kita tunggu dulu hasil daripada Rumah Sakit Jiwa. Kemarin kita komunikasi dengan rumah sakit, melakukan observasi. Nanti dari Rumah Sakit Jiwa di Bangli akan melakukan surat apakah bersangkutan masih mengalami gangguan jiwa atau bagaimana. Dan juga nanti kita akan komunikasikan koordinasi dengan studi samping yang perlu kita bahas ke depannya. Baik, terima kasih Pak Agus atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi iNews. Selamat bertugas kembali Pak. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, ini teror pelemparan batu menghantui para pengendara yang melintas di Jalan Raya Kediri, Parepare, Jawa Timur. Iya, bukan hanya sekali, namun peristiwa tersebut sudah terjadi sebanyak 6 kali dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Ya pemirsa, video amatir ini merekam aksi teror pelemparan batu yang terjadi di Jalan Raya Kediri Pare, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur pemirsa. Dalam video ini pemirsa terlihat tiba-tiba sebuah batu melayang dan menimpa kaca mobil yang sedang melaju hingga menyebabkan kacanya pecah. Tidak hanya sekali pemirsa, namun aksi teror pelemparan batu telah terjadi sebanyak 6 kali selama 1 bulan terakhir di lokasi yang sama. Nah, atas laporan ini pemirsa, unit Reskrim Polsek Gurah langsung melakukan penyelidikan dan patroli malam. Dan menurut polisi, modus para pelaku ini adalah dengan melemparkan batu dari sepeda motor yang dikendarainya dari arah berlawanan. Agar tidak diketahui korban, para pelaku yang mengendarai motor memilih untuk bersembunyi di belakang truk atau kendaraan besar. Selain itu, para pelaku juga selalu menjalankan aksinya ini pada dini hari saat kondisi lalu lintas sedang sepi. Yang lempar itu pasti menggunakan kendaraan sepeda motor berboncengan, langsung ketika berpapasan dengan kendaraan roda 4 dilempar sama batu.
Kalau sebelum bulan September, tapi setelah masuk di bulan September ini kelihatannya pelaku ini merubah polanya. Jadi pengendara, korban-korban ini tidak tahu, dia tidak berpapasan dengan kendaraan, tahu-tahu ada batu yang jatuh dari atas, seperti itu. Ya pemirsa, gara-gara utang, seorang pria nekat menganiaya anak tirinya hingga tewas. Sementara eksekusi sebuah rumah di kawasan Menteng berlangsung ricuh. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.